Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, Pak Fadli mengucapkan selamat menempuh semester 2 tahun pelajaran 2020-2021 ya, untuk siswa-siswi di Min 2 Sidoarjo ya. Pesan saya, rajin dan bersemangatlah dalam menuntut ilmu untuk meraih cita-cita. Jadi walaupun kita tidak bisa bertatap muka karena ditunda, maka kita harus tetap semangat untuk menuntut ilmu agar meraih cita-cita kita. Nah, oke, selanjutnya sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke tema 5 ya, tema 5 yang berjudul cuaca. Nah, tema 5 cukup. Tema 1 keadaan cuaca masuk ke pembelajaran yang pertama. Nah, coba anak-anak silakan dibuka buku paketnya sambil dibuka. Kalian lihat, perhatikan gambar yang ada di buku paket. Coba kalian perhatikan. Ya. Televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Nah, ini diperhatikan pengertian cuaca. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Nah, ini kalian perhatikan pada pengertian cuaca, jenis-jenis cuaca. Ya, selanjutnya, Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Nah, ini gambar dari Udin dan teman-temannya sedang main bola. Langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang, hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari, mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin, saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin, angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin. Udin melanjutkan aktivitas dengan belajar. Ayo kita bantu Udin menyelesaikan soal-soal berikut ini. Ya, kita selesaikan bersama-sama. Nah, ini ada beberapa gambar keadaan cuaca. Coba kita jawab bersama-sama. Coba yang pertama ini kira-kira cuaca apa ini?
ada awan, gumpalan awan yang gelap. Kira-kira cuaca apa? Ya, yang pertama ini adalah cuaca mendung. Nah, kalian lihat di sini ada gumpalan awan hitam, ya. Awannya sangat gelap. Jadi cuaca mendung. Yang kedua, ini ada matahari sedang bersinar. Ini kira-kira apa ini? Ya, ini adalah cuaca cerah. Yang ketiga, ini jelas ada rintik-rintik air hujan, berarti ini adalah cuaca hujan. Yang keempat, ada matahari. Nah, ini cuaca. Ya, ini adalah cuaca cerah berawan. Ya. Yang kelima terakhir ini adalah cuaca berawan. Ada awan putihnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari beberapa gambar tadi ini bisa ada beberapa simbol cuaca ya. Ini yang pertama adalah malam hari yang cerah ya. Malam hari yang cerah ada bintang-bintang dan bulan-bulannya. Yang kedua ada cuaca hujan. Ini ada awan hitam, kemudian ada rintik-rintik airnya. Yang ketiga adalah cuaca mendung. Ya, mendung ini ada awan tapi berwarna hitam. Ada lagi ini ada matahari bersinar, ini adalah cuaca cerah. Selanjutnya ada ini, ada matahari tapi juga ada awan. Nah, ini adalah cuaca berawan. Oke, sekarang kita masukkan ke sini. Nah, ini contoh ya, contoh jadwal waktu selama 5 hari, mulai dari Senin sampai hari Jumat yang lalu. Misalnya hari Senin yang lalu itu mendung. Nah, mendung berarti ini ada simbolnya mendung. Kemudian yang ini kan mendungnya siang, kemudian malam misalnya hujan. Nah, ini misalnya hujan, ini simbolnya seperti ini. Selanjutnya hari Selasa siang misalnya hujan, malam Selasa malam itu hujan juga. Kemudian hari Rabu siang misalnya cerah berawan. Kemudian Rabu malamnya hujan, Kamisnya cerah, malam misalnya juga cerah, Jumat misalnya hujan, kemudian malamnya juga cerah. Nah, ini berarti dari beberapa hari ini berarti cuaca yang sering terjadi di daerahmu selama 5 hari adalah hujan, karena di sini rata-rata hujan. Nah, ini hujan. Berarti memang saat ini kita sedang masuk ke musim hujan. Jadi rata-rata selama 5 hari bisa dikatakan hujan ya, karena kita pada musim hujan. Oke, selanjutnya ini yang pertama ada cuaca cerah. Nah, ini misal cuaca cerah. Apa itu cuaca cerah? Nah, ini cuaca cerah merupakan salah satu cuaca yang paling sering kita alami. Cuaca cerah ini ditandai dengan matahari yang bersinar cerah, langit terang, awan yang ada di langit jumlahnya sangat sedikit, serta udara terasa hangat. Kondisi cuaca cerah ini biasanya ada di tengah musim kemarau. Dengan cuaca cerah ini banyak aktivitas yang dapat dilakukan. Ini adalah gambaran dari cuaca cerah. Ini punya ini, ditandai dengan ini ciri-cirinya cuaca cerah: bersinar cerah, langit terang, awan yang ada di langit jumlahnya sedikit, serta udara hangat. Kemudian yang kedua, berawan ya. Apa itu cuaca berawan? Cuaca berawan merupakan keadaan di mana cuaca ketika sinar matahari sering ditutup oleh awan yang ada di langit.
Ya, jadi cuaca siang hari tapi sering tertutup awan itu adalah cuaca berawan. Awan juga terlihat menebal dan menyebabkan langit menjadi agak gelap. Jadi matahari itu ditutupi oleh alhamdulillah awan. Kemudian awan tersebut terbentuk karena banyaknya uap air yang bergerak ke atas langit. Cuaca berawan ini biasanya menandakan bahwa hujan akan turun di hari tersebut. Biasanya kalau berawan itu akan turun hujan. Kemudian hujan. Apa itu cuaca hujan? Cuaca hujan terjadi di saat butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi. Pada waktu cuaca hujan terjadi, langit biasanya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan mendung sehingga suhu udara yang menjadi dingin. Hujan terjadi karena uap air yang sangat banyak di awan sudah tidak sanggup lagi tertampung sehingga akhirnya jatuh butiran air ke atas bumi. Hujan ringan atau lebat biasanya dipengaruhi oleh kecepatan angin. Jadi hujan itu dipengaruhi oleh kecepatan angin. Oke, selanjutnya Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Lalu kue tersebut dipotong menjadi dua. Ya, kuenya ibu tadi dipotong menjadi dua. Satu kue dipotong menjadi dua. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4 ya. Jadi kue tadi dipotong jadi 2 sama besar, kemudian dipotong lagi ya, menjadi 4 bagian, maka disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian, berarti setiap potongnya merupakan 1/8. 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Ya, jadi kata 1/2, 1/4, dan 1/8 tadi adalah pecahan, bilangan pecahan. Nah, jadi misal ini ada 2 buah kue. Kue ini awalnya utuh ya, awalnya utuh. Kemudian dibelah tengah menjadi 2, dibelah. Maka satu bagian ini yang sebelah kanan ini adalah setengah dan sebelah kiri juga setengah atau 1/2 ya. Jadi tadi dari satu bagian kemudian dipotong menjadi 2 bagian. Nah, berarti 1/2 bagian. Nah, kemudian yang kedua, ini kue, misalnya ada kue melingkar, yang B, kue B. Kue B ini ada satu kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, maka setiap bagian itu adalah 1/4. Jadi yang di arsir ini adalah 1/4, satu bagian dari 4 bagian ini ya. Nah, kue A, ini kue A. 1 dibagi 2 bagian yang sama ya. Nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Jadi tiap bagian tadi 1/2 atau 1/2. Yang diarsir 1 dari 2 bagian, nilainya 1/2 atau 1/2. Ini yang diarsir ini adalah 1 dari 2 bagian, nilainya 1/2 atau 1/2 atau setengah. Yang keempat, ini lambang pecahan 1/2 adalah ini 1, kemudian ada pernya, kemudian
bawahnya angka 2. Angka 1 ini tadi disebut pembilang, angka 2 yang bawah ini disebut penyebut. Jadi yang atas ini pembilang, yang bawah ini adalah penyebut. Oke, selanjutnya kue B. Yang kue B ini 1 dibagi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Ya, setiap bagian ini, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini adalah 1 bagian dari 4 bagian atau 1/4 atau 1/4. Yang diarsir 1 dari 4 bagian. Ya, yang diarsir ini adalah 1 dari 4 bagian, 1, 2, 3, 4, 1 dari 4 bagian. Nilainya 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan 1/4 adalah ini, 1/4. 1 disebut pembilang, 4 disebut penyebut. Nah, ini berarti tadi yang diarsir ini adalah 1. Nah, ini ditanya, yang diarsir berapa per dari semua bagian. Jadi saat ini dari semua bagian, yang diarsir ini dari semua bagian. Nah, hasilnya berapa? Nah, ini. Jadi hasilnya adalah yang 1, kemudian dikasih tanda per, kemudian bagiannya itu ada 4. Nah, ini 1 bagian dari 1, 2, 3, 4. 1 bagian dari 4 bagian. Nah, angka 1 tadi disebut pembilang. Yang bawah itu, di bawahnya per ini adalah penyebut. Sekarang coba kita kerjakan bersama-sama ini. Nomor 1 pertanyaannya, berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Berarti yang dimakan yang sebelah sini. Serayat pizza yang ini, yang kosong ini, tidak ada kuenya ini. Yang kosong ini berapa ininya? Ya, ini adalah 1. Berarti ini adalah 1. Ya toh. Kemudian seluruh bagiannya berapa? Seluruh bagiannya dihitung ini. Ini 1 yang sudah dimakan tadi, 2, 3, dan 4. Jadi 1/4. Jadi yang sudah dimakan ini adalah 1/4. Ya. Yang kedua, nomor 2. Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah bunga apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Ya, ini ada 1 buah apel. Kemudian mau dibagi ke Siti, Lani, dan Dayu. Berarti dibagi ke 3 orang. Nah, biar bagiannya sama, bagaimana? Nah, ini berarti apel tadi dipotong sejumlah, nah ini 1/3. Ini 1 bagian dari 3 bagian, ini masing-masing 1/3. Jadi Siti mendapat 1/3, Lani 1/3, dan Dayu 1/3. Jadi semuanya mendapat bagian yang sama besar. Nomor 3, ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh ini dipotong menjadi 4. Nah, rotinya ini dipotong menjadi 4 bagian. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti? Nah, ini berarti setiap anggota keluarga, karena rotinya 4 maka dibagi ke 4 keluarga. Jadi masing-masing keluarga tadi mendapat angka 1 dari 1, 2, 3, 4. Dari 4 bagian mendapat 1 bagian dari 4 bagian atau 1/4. Kemudian yang keempat, saat udara panas, makan buah jeruk terasa menyegarkan. Beni ingin membagi jeruknya kepada Edo. Dari 1 buah jeruk, Beni dan Edo akan mendapat berapa bagian? Nah, jeruk tadi awalnya 1, kemudian dibelah menjadi 2 bagian ini. Maka setiap Beni atau Edo mendapat 1 bagian dari 2 bagian atau
1/2. Jadi jeruknya tadi dipotong 1/2. Lani membawa kue bulan ke sekolah. Lani ingin membaginya untuk 4 orang. 1 bagian diberikan untuk Lani, Siti, Udin, dan Beni. Berapa bagian kue kah yang didapat setiap teman? Dari awalnya kue ini 1. Kemudian mau dibagi ke 4 orang, Lani, Siti, Udin, dan Beni. Maka masing-masing orang akan mendapatkan ini kuenya tadi 1 dipotong menjadi 4 bagian. Maka setiap orang akan mendapatkan 1 dari 4 bagian atau 1/4. Yang nomor 6. Ya, nomor 6 ini Siti berulang tahun. Dia ingin berbagi martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. 1 loyang martabak dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? Nah, berarti ada 1 loyang dibagi 8. Maka setiap orang akan mendapatkan 1 bagian dari 8 bagian. Ya. Cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit. Ibu mendendangkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu bersama-sama. Ya, nyanyikan dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang. Ada pula bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Ya, jadi nyanyikan dengan irama yang tepat ya, karena temponya ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, ini adalah lagu Ambilkan Bulan Bunya. Ya, coba kita nyanyikan bersama-sama. Ini adalah contohnya ya. Itu adalah contohnya ya, contoh lagu Ambilkan Bulan Bu, Ambilkan Bulan Bu ya. Cukup sekian yang dapat Pak Fadli sampaikan. Semoga kalian dipermudah untuk memperoleh ilmu pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.